Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur. Suada 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, sore hari ini di edisi Ramadan 4 Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2024. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Sore spesial Ramadan di kajian iftar. Baik sahabat Suada, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat Suada, sore hari ini kita kedatangan Ustadz dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Oke Ustadz, punten mic-nya dekatkan Ustadz. Oke. Iya. Ini ya. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz sore hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Berkah. Dengan suasana Ramadan di Sangatta ini. Masya Allah. Ini kali pertama di Sangatta Ustadz? Pertama kali saya berkunjung ke Pertama Sangatta kali. dan alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan warga Sangatta. Masya Allah. Gimana kesannya Ustadz? Apakah panas, lebih panas dari Bekasi atau Bogor? Ya hampir sama lah. Hampir sama ya Ustadz ya. Nah, kondisi Indonesia tropisnya hampir sama. Iya ya. Karena Baik. kebetulan sekarang musim hujan aja. Betul, ya, betul. kan? Tapi memang kalau di Sangatta ini Ustadz ini apa? Hujannya tidak menentu. Oh, oke. Ya tiba panas, tiba-tiba hujan. Itu sering terjadi seperti itu Ustadz. Panas, hujan tiba-tiba panas lagi kayak gitu. Iya, Masya Tapi Allah. beda dengan Bogor, kota hujan ya Ustadz ya. Iya benar. Baik. Informasi dari keluarga berapa hari ini hujan terus kan? Iya, iya. Dan petirnya mengerikan ya Ustadz ya. Iya, insya Allah. Baik. Mudah-mudahan diberkahi Allah lah, hujan. Semua apa yang Allah turunkan itu punya nilai kebaikan. Iya, Masya Allah. Dan kita nikmati ya Ustadz ya, Ya, apapun itu mungkin kondisinya. Baik, sahabat Suada, insya Allah Ustadz bersama Ustadz Juni Hardi LCMA. Nah Ustadz Juni Hardi sore hari ini akan berbagi dengan kita semua sahabat Suada tentang urgensi dan hikmah sholat ya. Nah seringkali sholat ini banyak ditinggalkan oleh umat muslim itu sendiri, yang sebenarnya katanya sih gampang melaksanakannya. Misalnya ada yang bilang cuma 2 rakaat, cuma 4 rakaat, tapi semuanya nggak bisa, nggak semua bisa. Ya nggak semua bisa. Buktinya masih banyak yang ketika waktu sholat berkumandang ya, azan berkumandang, masih banyak yang berkeliaran di pasar dimanapun. Nah beliau akan menguatkan kita kembali agar kita semakin kuat untuk melaksanakan kewajiban Islam yang satu itu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat, para pencari surga Allah, mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan dan kemuliaan dan ditanamkan rasa syukur dan sabar dalam hati kita semuanya insyaallah. Amin amin. Amin. Ya rabbal alamin. Pada sore berbahagia ini, kesempatan yang sangat baik untuk berjumpa di radio Suada. Iya, Suara Darussalam. Suara Darussalam, Masya Allah. Darussalam bersuara. Iya. Ya, suaranya pasti kebaikan ini. Masya Allah, amin. Karena menuju Darussalam. Darussalam itu surga. Mm-mm. Ya, Darussalam itu kan surga. Mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh Allah SWT sebagai penghuni surga. Amin, amin ya Allah. Amin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan berbicara tentang sholat ya, sebagai tiang agama kita. Ya, as-salatu imaduddin. Dan secara makna salat itu adalah dalam arti secara etimologi, secara bahasa itu doa ya, doa bil khair. Itu doa dalam kebaikan ya. Artinya doa itu adalah harapan dan keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Dan berdoalah atas mereka, sungguhnya doamu menenangkan bagi mereka, ketenangan bagi mereka, kebaikan dan kedamaian bagi mereka. Nah, adapun secara syariat, makna salat itu adalah aqwal wa af'al
makhsusah muftatahah bi takbiratil ihram wa mukhtatamah bit taslim, yaitu ucapan dan perbuatan khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itulah makna salat secara syariat yang kita ketahui secara bersama dan kita amalkan secara bersama selama ini, yang menjadi tiang agama kita, yang menjadi bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum salat tentunya wajib, ya, karena kita sebagai mukmin muslim, karena salat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadatain, hukumnya wajib. Nah, diwajibkannya kapan itu? Oh, pasti pada tahu nih ya. Di saat Rasulullah SAW memenuhi panggilan Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj 1 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai status salat ini punya nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia disebutkan banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang kewajiban salat itu, hukum salat wajib itu, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat bagi orang mukmin itu sudah ditetapkan kewajibannya secara waktu juga. Ya, lalu kata Allah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salatmu dan salat wusta, salat tengah. Kata para ulama, salat wusta itu yang banyak di antara para ulama menyebutkan salat wusta adalah salat asar, ya. Nah, ada juga yang mengatakan salat subuh, ya. Ya, ada juga mengatakan salat zuhur, namun jumhur menyebutkan salat wusta salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Maka bangunlah berdirinya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan tentang rukun Islam, ya. Bunyal Islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajjul bait wa siyam Ramadan. Nah, rukun yang kedua dari Islam adalah salat. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kita mendirikan salat ini, ya, dan punya urgensi yang sangat besar di dalam agama Islam. Salat ini, ya, bahwa bagi seorang muslim, ya, salat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk penghapusan dosa. Ya, tudhibud dzunub kama yudhibul ma'ul ausakh. Sebagaimana air membersihkan kotoran-kotoran dari benda-benda, ya, dari tubuh kita, dari pakaian. Kenapa begitu? Karena hakikatnya manusia ini makhluk yang tidak luput dari khilaf dan salah. Ya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah, dan sebaik yang bersalah itu orang yang bertaubat. Nah, salah satu sarana taubat itu adalah setelah kita beristighfar dan meninggalkan hal-hal yang buruk itu, mengganti amal-amal buruk itu dengan amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan yang terbaik itu adalah salat. Ya, salat itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, mathalus salawatil khams kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum. Ya, ibarat salat itu diilustrasikan seperti sungai yang ada yang ada di depan pintu rumah kita, ya, ya, dan sehingga kita mudah untuk mandi kapanpun. Bahkan disebutkan di sini yaghtasilu minhu kullu yaum 5 marrat. Dia mandi 5 kali sehari di sungai itu. Sungai tinggal nyebur nih. Tinggal nyebur di sungai ada di depan rumah itu. Fama yubqi dzalika min ad-daran. Maka apakah tubuh kita, pakaian kita, ya, benda-benda yang kita bawa dalam membersihkannya di sungai itu, apakah akan tersisa noda-noda? 5 kali sehari kita mandi. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Itu udah membersihkan banget. Membersihkan banget itu. Apalagi kalau udah pakai alat pembersih itu, ya, pakai sabun kayaknya. Masya Allah. Nah, ini ilustrasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW betapa salat itu punya ahamiyah, punya urgensi yang luar biasa di dalam kehidupan muslim. Ada juga salat tuslih amalil insan, akan memperbaiki
amal-amal manusia. Hmm. Kenapa? Karena manusia ini mudah tergoda oleh nafsu, mudah tergoda oleh dunia, mudah tergelincir oleh tipu daya setan. Karena setan itu menghiasi perbuatan manusia itu hal-hal yang buruk seakan-akan baik. Ya kan? Zuyyina linnasi hubbus syahawat, ya. Dihiasi perbuatan manusia itu dengan media hubbus syahawat, dengan cinta kepada hal-hal yang sifatnya menarik nafsu, ya kan? Dari wanita, harta, jabatan, kursi. Sekarang orang selesai rebutan kursi ini. Ada yang dapat, ada yang enggak, ya. Nah, ini itu zuyyina linnas, ya, baik dari pandangan mata, dari telinga, dari mulut, dari kemaluan, dari perut, tangan, kaki, semuanya itu bisa menjadi media kita untuk berbuat dosa. Maka salat sebagai sarana kita untuk membebaskan diri, bebersih diri dari hal-hal yang fahsya wal munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Karena kecenderungan manusia dengan hawa nafsu yang sangat tidak terkendali ini, ya, kecenderungannya nyari-nyari yang dilarang Allah. Nyari yang dilarang Allah karena seakan-akan itu indah, seakan-akan itu enak, nikmat. Padahal kenikmatan dan keindahan yang sangat semu, yang sangat semu. Karena keindahan yang sesungguhnya, kenikmatan yang sesungguhnya itu di surga Allah. Kenikmatan sesungguhnya di dunia ini dikala kita dekat dengan Allah, dikala hati kita bersih, dikala amal kita baik, ya, menjadi orang yang punya manfaat luas bagi manusia, bagi sesama. Itu Islam memandang seperti itu. Maka dengan sarana sholat ini bisa memperbaiki amal-amal manusia sehingga dia terkontrol, terkendali, menjadi orang yang mendapatkan petunjuk selalu, komitmen dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian as-shalah min ajil ibadat allati yatahaqqaq biha dawam dzikrillah. Maka dengan sholat itu kita bisa selalu ingat Allah. Allah ingin selalu dekat dengan kita. Allah ingin makhluknya dekat dengannya. Allah tersenyum ketika makhluknya itu setelah berdosa bertaubat. Setelah berdosa bertaubat. Dan Allah tahu, Allah Maha tahu manusia itu selalu berdosa. Dan yang sebaik-baik orang berdosa itu kata Rasulullah SAW kan yang bertaubat. Nah, ini media zikir kita apa nih? Media ingat Allahnya apa? Ini salat ini. Dibuat sehingga kita dilatih untuk berdisiplin. Ini juga meniatur dalam kegiatan-kegiatan keseharian kita sebenarnya. Kalau kita disiplin dengan apa yang telah dicanangkan itu, insya Allah kita akan sampai kepada tujuannya. Sama kalau orang di perusahaan, di pekerjaan, kalau dia disiplin, ya, masuk tank jam 7, tahu-tahu masuk jam 9, besok dipecat itu, ya kan? Nggak disiplin. Allah nggak mecat, Allah dikasih kesempatan kita. Coba bayangkan, orang yang nggak sholat langsung dipecat besok. Wah, repot ya kan? Repot. Minimal misalnya, jangan dipecat, cabut nyawanya, rezekinya dicabut 3 hari misalnya, sebagai punishmentnya. Kira-kira kita mampu nggak menghadapi itu? Nggak mampu. Tapi Allah Maha Rahim, Allah Maha Rahman, diberi kesempatan. Biarkan aja orang kafir, mau syirik, mau sholat, mau kagak, itu tetap diberi rezeki oleh Allah, tetap diberi nikmat oleh Allah, tetap diberi nafas oleh Allah. Bayangkan kalau seandainya nggak sholat sekali, nafasnya berhenti 2 menit, habis sudah, out sudah, ya kan? Nah itu Allah ingin kita ingat Allah, ingin menjadi media sholat ini menjadi media kita untuk tersambung terus dengan Allah. Karena kondisi mukmin yang dekat dengan makhaliknya itu, dengan Allah itu adalah dikala kita sholat. Ya. Di saat kita sujud apalagi. Nah, makanya diperintahkan di saat sujud itu kan kita untuk banyak berdoa, untuk khusyuk dengan betul-betul pasrah kepada Allah. Kita menyatu dengan bumi sebagai asal kita. Ya, kita mengakui akan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita ini hamba. Betul. Hakikatnya kita hamba. Kalau kita bukan hamba Allah, berarti hamba yang lain. Nah, kalau kita tidak sholat kepada Allah, berarti kita menghambakan diri kita kepada yang lain. Nah, ini media yang luar biasa saya kira untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian ini menunjukkan sholat ini sebagai urgensinya menunjukkan tamam istislam kita. Jadi kesempurnaan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kan dijanjikan pahala. Ada nggak kita melihat pahala itu bagaimana? Nggak ada. Apa itu pahala? Abstrak gitu. Pahala itu abstrak.
Dijanji-janjiin, janji doang. Kalau sekarang nih kalau Ah. kalau musim janji-janji nih pasti pada ngedumel ya kan. Pada nggak suka apa sih janji-janji, apalagi kalau janji ini ya, janji caleg gitu kan, janji Udah nggak percaya nggak tuh. percaya itu masyarakat Ah. 5 tahun ke depan. Aduh, tapi masyarakat kita ini gampang lupa, jadi Iya. menguntungkan ya. Jadi menguntungkan. Bener. Tapi Allah selalu punya catatan. Mm-mm. Ya, malaikatnya diutus untuk mencatat itu semuanya. Ya, bahwasanya janji-janji yang Allah berikan itu pasti akan kita terima nanti di yaumil hisab, yaumil akhir, yaumul akhir insyaallah. Dan ketaatan kita dan kepasrahan kita kepada Allah dalam salat itu ditunjukkan dalam apa? Dalam aqwal, dalam ucapan-ucapan yang kita lantunkan dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, itu kan dalam salat doa iftitah. Allahu akbar, kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya kan? Lalu kita baca Al-Fatihah, dalam Al-Fatihah itu betapa itu ketundukan dan kepasrahan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Dan ayat-ayat yang kita bacakan. Lalu kita ruku itu menunjukkan kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bacakan doa-doa tasbih ya. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Ya, itu menunjukkan kepasrahan yang total kita kepada Allah atas keagungan dan kemuliaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu as-salah turabbin nafs, tuhadzibul akhlaq wa tunirul qalb. Ya. Salat kita ini akan mendidik jiwa kita. Mendidik jiwa kita agar nggak semena-mena, agar nggak sombong, ya, agar ikhlas, ya, agar terarah, teratur, disiplin, berani, ya. Berani dengan apa? Dengan segala sesuatu yang mengancam akidah kita. Berani dengan segala sesuatu yang mengancam kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita takut hanya satu, kita takut. Apa? Dikala kita dijauhkan dari hidayah. Dikala kita dijauhkan dari jalan kebenaran. Dikala kita dijauhkan dari jalan yang telah dirintis oleh Rasulullah Muhammad SAW, jalan dakwah ini, jalan kebaikan. Kalau kita dimudahkan jalan keburukan dan disulit jalan kebaikan, itu udah azab itu. Azab kita di dunia ini. Kalau kita mau sholat kok malas kan, susah banget, ya kan? Mau puasa kok berat, lapar-laparan. Mau zakat, aduh sayang nih harta kok dikasih-kasihin ke orang, ya kan? Mau tilawatul Quran, banyak bacaan-bacaan lain yang lebih bermanfaat. Rasanya begitu, ya kan? Mendingan nonton, mendingan scroll HP, ya kan? Itu kan kebiasaan kita. Nah, kita mendidik jiwa kita, ya, diri kita dengan sholat itu untuk memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salat tuhadzibul akhlak, memperbaiki akhlak kita. Ya, akhlak kita yang buruk, yang cenderung kepada riya, yang cenderung kepada sombong, cenderung kepada hasad, cenderung kepada dengki, cenderung kepada, ketika kita tundukkan hati kita, tundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan lebur semua. Masyaallah. Lebur semua itu. Dan hati kita akan bercahaya, akan bersih. Nah, salat ini media terbaik di antara media terbaik dan bahkan terbaik untuk tazkiyatun nafs. Mensucikan jiwa. Iya. Karena Rasulullah SAW sendiri mengakui dan menyampaikan kepada kita, ya, kondisi amal yang paling dicintainya kan salat. Beliau paling hobi sholat, paling suka sholat, karena sholat itu dekat dengan Allah. Makhluk yang lemah ini, kita yang tidak punya apa-apa ini, kalau dekat dengan yang maha kuat, kita akan menjadi kuat. Kalau kita bersandarnya kepada yang maha kuat, kita akan menjadi kuat. Kalau kita ini bersandar kepada makhluk juga, ya sama-sama lemah, ya rapuh. Ya rapuh, ya, Masya Allah. Begitulah, ya. Dan banyak lagi hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi di dalam kebaikan yang dapat kita ambil ahamiyah atau urgensi di dalam salatnya. Ada juga kita akan berbicara tentang hikmah dari salat ini, ya. Dari diwajibkannya salat ini, kan kata
Allah Subhanahu wa taala dalam lisan Ibrahim itu, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ibadah salat ini kan sudah diwajibkan sejak zaman dahulu. Ya. Nabi-nabi terdahulu juga melaksanakan salat. Oh, Nabi Ibrahim juga salat. Ya, mungkin Mm-mm. masyru'iyahnya, tata caranya mungkin Berbeda. berbeda. Ya, tata cara yang diajarkan kepada kita dari agama Nabi Muhammad SAW, dari syariat Nabi Muhammad SAW, ya seperti yang kita tahu. Ya. Dari salam, dari takbir sampai Salam. salam. Nah, itu ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mm-mm. Nah, hikmah secara duniawi nih. Oke. Nah, Ya, biasanya tertarik nih orang-orang ya. tertarik. Duniawi. Ya kan? Karena duniawi ini menarik ya. Ah, Kencang daya tariknya. Masya Allah. Jadi sholat secara duniawi ada hikmahnya juga. Ya, tidak hanya ukhrawi, walaupun memang kita sebagai muslim ini orientasi utama kita itu ya ukhrawi. Iya. Ya, ukhrawi. Kita sholat itu juga untuk akhirat kita. Tapi Iya. apakah melulu akhirat tidak ada bekasnya apa-apa di dunia? Ada. Justru dengan sholat itu dunia kita akan menjadi baik. Masya Allah. Dunia kita akan menjadi teratur. Itu sebenarnya udah janji Allah Janji ya Ustaz ya. Allah, janji Allah. Hati kita tenang. Kalau jiwa orang tenang, dia mengapain aja bisa, Iya, iya. ya kan? Iya. Kalau gundah gulana, galau, Galau. wah, itu mau semudah-mudah apa pekerjaan jadi sulit banget, Susah. Nah, maka cara kita untuk menenangkan jiwa, ya penenangan jiwa itu dengan sholat. Ini salah satu hikmah di antara hikmah duniawinya. Jiwa kita menjadi tenang. Menjadi tenang. Masya Allah. Itu yang dicari kan Ustaz Dicari ya selama itu, ini. asalkan ikhlas, asalkan tata caranya betul. Makanya harus belajar, jangan sembarang sholat aja. Iya, iya. Orang ibadah banyak, orang banyak yang beribadah. Betul. Tapi apakah ibadahnya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya? Dan itu yang penting untuk kita gali dan kita lihat dalam diri kita, apa kita sudah sampai kepada kondisi itu. Nah, supaya apa jiwa kita itu tenang, bersih, suci, supaya kita terbebas dari yang sifatnya materialisme. Dunia ini kan materi. Ya, ya, Coba kita benar-benar. dihimbau untuk percaya kepada hal yang gaib. Kira-kira langsung percaya nggak? Hal-hal yang tidak pernah kita lihat, Iya. hal-hal yang tidak pernah kita tahu, kita dikabarkan. Oh, masa iya sih? Iya, Pasti iya. begitu ya kan? Nah, betul. Pasti kita kaget. Ragu. Iya, ragu itu, ya kan? Nah, pelik, iman pada yang gaib itu pelik. Iya. Tapi kalau iman kepada yang ada di depan kita, iman pada kitab, mana kitab nih? Oh iya, ada, benar nih. Iman kepada nabi, benar nggak sih? Oh, kita nggak pernah, udah mulai agak ragu tuh. Apalagi kalau iman pada malaikat, mana sih malaikat, ya kan? Iman kepada hari akhir, wow, masalah itu, ya kan? Pada qada dan qadar, ya oke lah, kita merasakan itu. Ada kondisi tertentu yang Allah tetapkan dalam diri kita dan seterusnya. Maka dengan ibadah sholat ini kita bisa terbebas dari belenggu materialisme. Ya. Karena iman kepada Allah itu kan antitesanya materialisme, ya kan? Iya. Hal yang gaib itu, suatu yang gaib itu kan ada bekasnya tapi nggak bisa kita lihat, Iya. ya kan? Ada, mungkin kita rasakan. Bisa kita rasakan. Misalnya gaib, setengah gaib aja, angin. Angin itu kan nggak kelihatan, nggak bisa dilihat itu. Mungkin ada suaranya kedengaran, tiupan, ada terpaannya, gitu kan, angin. Tapi nggak bisa juga kita lihat. Nggak semua dalam indera kita bisa merasakan itu. Nah, manusia diajarkan ya, untuk meyakini tentang pentingnya hal-hal yang sifat non material itu. Non material itu bisa membuat manusia punya kepercayaan diri, ya, karena dia memiliki Tuhan yang maha mengatur seluruh alam semesta. Ya, alam semesta raya ini. Ya, kalau kita bergantung hanya kepada materi ini akan hilang, akan habis. Nah, jiwa manusia nih, yang ketika kita mati, yang hilang itu apa? Nyawa keluar dari jasad, jasad yang akan hancur, ya kan? Iya. Ruh kita masih kan kembali kepada Allah. Betul. Jasad kita kembali ke tanah. Ya kan? Nah, ini orang-orang yang
kepercayaannya hanya kepada materi, ya, dia akan mudah terkena serangan penyakit kegundahan itu, kekecewaan itu. Iya, iya. Ya. Kalau nggak dapat, dia akan kecewa. Iya. Nggak punya, dia akan kecewa. Dia tidak mau bergantung kepada zat yang tidak ada, yang tidak terlihat maksudnya. Iya, Itu iya. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Tidak yakin akan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia tahu kalau nggak ada uang susah, kalau nggak ada makanan mati. Ya. Padahal bagi Allah itu mudah semuanya. Masya Allah. Gampang untuk merubah itu semua. Dan banyak orang, kenapa orang terjebak obat-obat terlarang, Iya. kan? Minuman keras, bunuh diri, ya putus asa, ya kan? Jauh dari, kenapa? Karena jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jiwanya tidak tenang. Iya, Nah, iya. faktor penenangnya itu yang utama itu yang sholat ini. Sholat ini. Sholat ini faktor penenang kita untuk agar jiwa kita merasakan kenikmatan yang sesungguhnya. Iya, iya. Kenikmatan iya. yang sesungguhnya. Coba kita makan banyak-banyak, semakin banyak kita makan semakin sesak Iya. perut kita. Apakah itu buktinya? Itu buktinya adalah materi itu tidak segalanya. Ya. Nah, makan aturannya kan ada itu. Iya. Ya, makan secukupnya untuk menguatkan fisik kita untuk beraktivitas, kan tujuan makan kan itu. Untuk beribadah, untuk bekerja dan seterusnya. Kalau berlebihan maka dia akan merusak juga. Iya. Ya, sama kalau orang ngemil terus, ya itu akan obesitas, akan membahayakan dan seterusnya. Secara kesehatan juga nggak baik. Nah, artinya materi itu tidak segalanya. Betul. Tidak segalanya. Yang utama, yang kenikmatan yang dikatakan surga dunia itu apa? Surga dunia itu adalah dikala jiwa kita itu bisa merasakan, ya, kebahagiaan yang sesungguhnya melalui media takarub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Seluruh aktivitas kita bisa jadikan media takarub kita kepada Allah. Kita bekerja sehari-hari pun bisa menjadi media takarub kita kepada Allah, asalkan itu untuk mencari ridha Allah. Iya. Mencari nafkah itu kan agar kita bisa menafkahi keluarga, bisa berinfak, bersedekah, dan kita realisasikan itu semuanya. Itu kan media takarub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang berhubungan langsung dengan Allah, ya itu lebih membahagiakan lagi. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan pada Bilal, ya Bilal, arihni bis shalah, ketika menyuruh Bilal, sahabat Bilal, untuk azan, untuk mendirikan agar salat segera. Beliau sangat cinta, ya, ju'ilat as-shalah qurratu a'yun li, kata Rasulullah SAW. Jadi jadikan salat itu sebagai hal yang paling aku cintai. Allah. Jadi Karena wisatanya Rasulullah salat, wisatanya ya. ya wisata ruhi. Iya. Wisata ruhi. Masya Allah. Walaupun kita bisa wisata ruhi dengan tadabbur alam, itu juga bisa. Ya, tapi media yang paling hebat itu adalah ketika kita mendirikan sholat ini. Ya, itu. Kemudian yang kedua, bisa dengan sholat itu memudahkan urusan. Oke. Nah, Masya Allah. Kenapa? Karena kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Ya, La in ya, syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kan media syukur salat itu. Bukti bahwasanya kita mengakui keberadaan Allah, keesaan Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tunjukkan ini syukur kita. Nah, dengan salat, ya, kita akan merasakan bahwa kita telah menunaikan kewajiban-kewajiban, dan Allah menjanjikan, ya, bahwa dengan salat itu kita mendapatkan kemudahan dalam urusan kehidupan kita. Bahkan hajat-hajat kita insya Allah dipenuhi. Masya Kemudian Allah. humum yang ada dalam jiwa kita, ya, kegundahan, kegalauan, itu bisa hilang. Betul. Ya, bisa Masya hilang. Allah. Ya, kemudian dengan sholat juga bisa menjadi media untuk memperluas rezeki. Dengan Allah ridha kepada kita, dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah mudahkan urusan-urusan kita. Walaupun rezeki Allah itu tidak selalu terkait dengan ibadah. Ya, ya, Karena orang kafir pun lebih dapat luas rezeki, lebih banyak iya. rezeki daripada kita. Tapi beda, rezeki orang beriman itu berkah. Berkah itu membawa kebaikan yang lebih banyak
ya, mengantarkan kita merasakan hidup itu luas, hidup itu tenang, ya, berkah jika dia tiba kepada harta itu bermanfaat di jalan Allah. Tiba kepada anak, anaknya menjadi soleh-solehah. Masya Allah. Ya kan? Tiba kepada pasangannya yang menyejukkan hati. Masya Allah. Jadi ya, menenteramkan sekali itu. Masya Allah. Nah, itu harta orang mukmin. Nah, maka dengan sholat ini kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, ya, kebaikan yang luar biasa, dan menghindari kita dari ketakutan yang tidak bermakna, ketakutan yang sia-sia. Ya, takut kan manusia ini takut mati, ya kan? Ya. Takut nggak punya harta, takut bisnisnya gagal, takut kelaparan, ya kan? Ketakutan yang itu kan memang itu fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Tapi ketakutan yang sesungguhnya itu harusnya kita adalah takut jauh dari Allah, takut murka Allah, takut neraka Allah, takut kita nggak masuk surga, takut nggak selamat dunia akhirat. Nah, itu ketakutan seperti itu yang harusnya menjadi motor penggerak di dalam diri manusia. Masyaallah. Walaqad ta'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah Maha tahu bahwasanya dadamu merasa sempit dengan apa yang mereka tuduh mereka, wahai Muhammad, kan kata Allah. Maka apa kata Allah? Media solusinya, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Maka bertasbihlah kepada Allah. Kita di salat itu berapa banyak tasbih yang kita ucapkan? Iya. Ya. Bertasbihlah kepada Allah dan jadilah di antara orang-orang yang sujud. Dengan tasbih dan sujud itu akan menenangkan jiwa, akan melapangkan dada, akan memudahkan urusan, ya. Dan itu akan mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya. Masya Allah. Sebenarnya itu yang kita cari di dunia ini ya Ustaz, ya. Cuman nyarinya dengan cara yang lain gitu. Nah, iya. Tertipu. Ya, salah kaprah ya manusia ini. Masya Allah. Ya, karena dia tidak menggali, tidak melakukan introspeksi. Kan media-media itu kan harus dilakukan, ya. Proses kita untuk mengenal diri kita dan mengenal Tuhan kita. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Ya, salah satu media pengenalan diri kita ya kita tunduk kepada Allah. Dengan mendirikan sholat itu kita tahu bahwasanya diri kita ini punya kewajiban di atas dunia ini untuk menghambakan diri kita kepada Allah, ya, untuk memasrahkan urusan kita kepada Allah dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui media-media ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kenal siapa Tuhan kita. Masya Allah. Ya, kita akan kenal siapa pengatur hidup kita. Kita akan kenal kepada siapa kita akan kembali. Ya, karena kita coba lihat kalau kita perjalanan, kemarin saya perjalanan dari Balikpapan ke sini itu naik pesawat kecil itu. Oh, kasar. Masya Allah, itu kita melihat kan lebih rendah kan. Kalau pesawat agak besar itu kan tinggi iya. Lebih rendah kelihatan. Masya Allah, kecil sekali. Jadi gimana tuh malaikat ngelihat kita dari atas? Iya. Allahu Akbar. Kecil sekali, baru 6.000 kaki, 10.000 kaki. Bagaimana kalau yang di atas sana, Ustaz, ya? Tapi dengan begitu Allah Maha Alim. Seluruh yang tersembunyi di alam ini Allah Maha tahu gerak-geriknya. Kita cuma ngelihat mata kita, nggak kelihatan tuh manusia di bawah. Ya, nggak kelihatan tuh manusia di bawah. Masya Allah. Kita ini mudah tertipu dengan hal-hal yang materi ini, ya, dengan dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita, mendorong kita untuk terus bisa menjadikan diri kita, ya, yang tunduk dan patuh kepada Allah melalui media salat ini. Amin. Dan secara syariat ada juga itu hikmah diniyahnya. Ya, kita pendek aja nih karena waktu udah dekat, ya. Di antara secara agama itu disyariatkan salat itu punya hikmah juga. Yang pertama, tahqiq silatil abdi bi rabbih. Jadi untuk mencapai hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang sesungguhnya, hubungan yang seharusnya, hubungan yang serasi, hubungan yang sebagaimana mestinya, yang dimiliki oleh seorang hamba dengan Tuhan. Nah, kalau tidak dengan sholat, tidak dengan mendirikan apa yang Allah perintah,
Ya. Tentunya hubungan kita itu hubungan yang tidak benar, hubungan apa istilahnya itu, hubungan ilegal, ya kan? Hubungan ilegal, ya kan? Iya. Legalnya malah dengan Tuhan-Tuhan lain. Karena manusia mengakui harta sebagai Tuhannya, nafsu sebagai Tuhannya, ya kan? Jabatan sebagai Tuhannya, dunia ini sebagai Tuhan. Itu apa? Hal yang kita cintai, ya. Zat yang kita kagumi, zat yang membuat kita bergantung dengannya. Itu kan Tuhan, ya kan? Dengan Allah kan gitu. Kita cinta Allah, bergantung kepada Allah, kita kagum kepada kehebatan Allah, kekuatan Allah, dan kita memohon meminta pertolongan kepada Allah. Ujung-ujungnya orang yang menyembah berhala dan seterusnya, mereka kenapa sih kok minta-minta ke sapi, minta-minta ke patung? Padahal secara logika kan nggak masuk itu. Masuk. Nah itu hubungan ilegal itu. Hubungan ilegal itu. Ya, hubungan legal itu dengan Tuhan itu ya dengan sholat ini, dengan sholat ini, dengan selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menyadari siapa Tuhan kita. Yang kedua, ini merupakan sholat ini adalah cahaya bagi kita nanti di hari kiamat. Masya Allah. Allahu Akbar. Kegelapan demi kegelapan yang akan dihadapi oleh manusia nanti yang tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Adapun orang yang selalu berwudu, mukanya akan bercahaya. Anggota tubuh yang dibasuh oleh wudu akan bercahaya. Ya, orang yang sholat akan kelihatan nanti min athari sujudnya. Ya. Kegelapan di padang mahsyar, kegelapan di saat kita dibangkitkan dikumpulkan di saat yaumul hisab. Ya, apalagi kegelapan di neraka, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kita bersihkan semua ketakutan itu dengan media kita dekat dengan Allah melalui ibadah salat ini. Dan salat ini juga sebagai media untuk membersihkan hati. Secara agama membersihkan hati, ya. Karena hati kita ini kan kata Rasulullah SAW, setiap dosa yang kita lakukan menghitam, lalu bersihkan kembali dengan media salat ini. Masya Allah kita semuanya menjadi hamba Allah yang punya semangat untuk menjaga sholat kita. Jangan disia-siakan. Inilah harapan terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. As-salah ketika beliau mengakhiri hayatnya, ya, ketika beliau mendekati ajalnya, beliau mengingatkan umatnya, ummati an-nisa istausu bin nisa'i khairan, ya, umatku, wahai kaum perempuan, as-salah Sholat, jangan ditinggalkan sholat. Karena dengan sholat itu menjadi sarana bagi kita untuk baik amal-amal kita. Tapi kalau tanpa sholat bisa jadi amal-amal yang lain tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah, jarak antara orang kafir dengan orang mukmin itu adalah as-sholah. Kalau udah nggak sholat, minimal kafirnya kafir fasik itu. Kafir ingkar, ya, walaupun bukan kafir kharij anil millah, tapi kalau dia secara keyakinan enggak meyakini salat, itu kharij anil millah, ya, keluar dari agama ini. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqamahan dan kesadaran terus untuk tetap menjaga salat dan menjadikan salat sebagai qurratu a'yun, sebagai hal yang perbuatan yang paling kita cintai, paling kita senangi, karena kita dalam kondisi dekat dengan Khalik, dekat dengan pencipta kita. Yang mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Baik. Terima kasih Ustadz Juni Hardi atas sharingnya dengan kita semua ya sahabat. Nah, mumpung Ramadan nih, ayo kita biasakan diri kita terbiasa dengan sholat yang disiplin, menambah dengan sholat-sholat sunnah, insya Allah ya dipermudah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kita yakin sholat ini adalah solusi hidup kita. Apapun itu bisa kita dapatkan, insya Allah sahabat-sahabat, dengan izin Allah, selagi kita dekat dengan Allah melalui sholat. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.